Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat melebihi dari husnul khuluq, kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia ketika dimutlakkan maka mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi pula, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa bi as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dan segeralah ikuti ketika engkau berbuat buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus keburukan perbuatan buruk. Dan pergaulah manusia dengan cara yang baik, berakhlak mulialah kepada sama manusia. Maka dalam hadis ini dipisahkan kedua bagian akhlak tersebut, yaitu akhlak kepada Allah dengan bertakwa dan bertobat ketika berdosa, kemudian berakhlak yang baik kepada manusia. Para pemirsa rahimani warahmatullah, pada kesempatan waktu yang berbahagia ini saya akan sampaikan 4 pilar untuk seseorang dikatakan dia berakhlak mulia terhadap sesamanya. Para pemirsa rahimani warahmatullah, seseorang baru dia akan mendapatkan predikat akhlak yang mulia apabila dia memiliki 4 karakter ini. Pilar yang pertama adalah badlun nada, banyak memberi. Artinya bahwa seseorang yang dia mulia akhlaknya, dia akan mudah untuk kemudian berbagi dengan sesamanya. Berbagi dengan sesamanya tidak mesti dalam bentuk harta benda. Setiap kita memiliki potensi yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbagi. Yang jelas dengan apa yang ada pada kita, orang lain, saudara kita mendapatkan manfaatnya. Mungkin dengan ilmunya, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan bahkan bisa candaannya menghibur seseorang yang sedang bersedih, dengan waktunya, dan dengan ide-ide perbaikan bagi kemanfaatan saudaranya. Bahkan sekedar syafaat pun itu memberikan rekomendasi sehingga saudara kita mendapatkan manfaat dari rekomendasi yang kita berikan. Itu semuanya masuk dalam badlun nada. Maka ciri orang yang akan menghuni surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, sebagaimana dalam firman Allah surat Ali Imran, mereka orang bertakwa itu yunfiquna fis sarra'i wal dharra, yang mereka banyak berinfak dalam kondisi lapang maupun
kondisi sempit. Artinya dimanapun dia berada, maka dia mudah untuk memberi. Dalam kondisi apapun juga, maka dia tetap bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, yaitu menahan diri dari merugikan orang lain, menahan diri dari mengganggu orang lain. Seseorang yang mulia akhlaknya, maka tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dirugikan, tidak ada seorang pun yang dianiaya olehnya. Dia tidak pernah melanggar hak sesamanya tanpa alasan yang dibenarkan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan perbuatan anggota badannya. Maka dia tidak pernah menodai kehormatan sesamanya. Dia tidak pernah mengambil harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan dia tidak pernah menumpahkan saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dia memahami betul bahwa kehormatan darah dan harta saudaranya adalah haram baginya. Maka dia jaga betul untuk tidak mengganggu privasi saudaranya. Tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Dan seandainya karena ada sebab-sebab tertentu yang mungkin tidak disengaja, kemudian saudaranya mengalami kerugian, maka dia segera ganti. Dia segera tunaikan hak saudara tersebut agar kerugiannya tertutupi. Demikian juga apabila suatu saat ternyata lalai dia sehingga menyakiti saudaranya, maka segera minta maaf, segera minta diikhlaskan. Sehingga betul-betul dia tidak meninggalkan jejak penganiayaan kepada samanya dalam kehidupan ini. Wakaful adha, ya. Dan dia telah menahan gangguan. Prinsip la dharar wa la dhirar, tidak menimbulkan madarat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, maka itu betul-betul dipegang menjadi prinsip hidupnya. Menjadi prinsip hidupnya adalah tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Maka seandainya dia marah pun, dia menahan marahnya dari melampiaskan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Maka sifat al-jannah wal kadzibina adalah ghaid. Dia menahan diri dari marah. Ikhfafun rahimani wa rahimkullah, yang ketiga ihtimalul adha, yaitu dia bersabar atas gangguan sesamanya. Dia mudah memaafkan apabila dianiaya, disakiti dan diganggu oleh sesamanya. Kalau sifati mereka yang Allah cintai karena ihsannya ada pada mereka, wa fina anin nas, dan mereka lah sangat memaafkan, mudah memaafkan manusia.
di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bergaul, tentu saja di sana ada pihak-pihak yang menyebabkan kita rugi, yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita susah, dan terkadang menyebabkan kita terhina. Itu adalah perjalanan yang tidak mesti dialami oleh kita semuanya. Akibat ulah sesama kita. Dan itu adalah sebagai batu ujian bagi kita. Apakah kita mampu untuk berakhlak mulia atau tidak? Kita memiliki karakteristik akhlak yang mulia atau tidak? Maka apabila kita bisa dengan mudah memaafkannya, itu pertanda bahwa kita memiliki kemuliaan akhlak. Maka kita tidak pernah mendendam, kita tidak pernah menyimpan kebencian kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin akibat kesalahan yang mereka perbuat terhadap kita, karena kita memaafkannya. Bahkan lebih dari itu kita bisa melupakannya. Wa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan lupakanlah. Dan siapa yang mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang lain, maka dia pun akan dimaafkan oleh Allah, dan dosa-dosanya akan dilupakan oleh Allah, artinya ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah sebagai balasan akan mudahnya dia memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Kemudian para pemirsa rahimani warahmatullah, yang terakhir dari empat pilar tentang husnul khuluq, yaitu berwajah berseri ketika berjumpa dengan saudaranya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala antal qaw akhaka biwajhin talqin." Jangan sekali-kali kalian meremehkan sebuah kebaikan itu, apapun juga, walaupun sekedar bermanis muka, wajah yang berseri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Para pemirsa rahimani warahmatullah, marilah kita senantiasa merenungkan dalam perjalanan hidup kita, pergaulan kita dengan sesama kita, ingat 4 pilar tersebut. Apakah kita senantiasa mewujudkannya, atau jarang-jarang, atau bahkan jauh sekali dari keempat hal tersebut? Mudah untuk berbagi, tidak suka mengganggu, menganiaya, tidak suka mengganggu dan menganiaya, kemudian bersabar kalau mendapatkan penganiayaan atau kerugian akibat sesama, dan bermuka manis, berwajah berseri ketika berjumpa saudaranya. Semakin sempurna pada 4 sikap yang ada padanya, semakin sempurna kemuliaan akhlaknya terhadap sesama, dan semakin berkurang akhlaknya sesuai dengan berkurangnya pada 4 pilar di atas. Mari kita semuanya untuk introspeksi diri, lalu kemudian kita berjuang untuk melaksanakan wasiat Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia, yang dengan sebab itu kita nanti bisa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan Nabi SAW, karena husnul khuluq yang kita miliki.
Amin ya rabbil alamin. Demikian wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.